Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Afifuddin, NIM K8419032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran tangible yang saya buat, yaitu Sociocard and Sociopuzzle. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Bagas Narendra. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silahkan menikmati. Sebelum ke penjelasan, mari kita simak beberapa cuplikan video proses pembuatan media pembelajaran Sociocard and Sociopuzzle. Ya, jadi media pembelajaran yang saya buat ini berbasis permainan yang menggunakan sebuah kartu dan media berupa puzzle seperti ini. Ya, jadi bisa dicermati bahwa ini merupakan contoh dari Sociocard. Sociocard ini cara bermainnya yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran itu nanti prosesnya itu dengan bermain secara berkelompok. Jadi pada proses pembelajaran akan dibuat beberapa kelompok yang nantinya akan bermain bersama-sama menggunakan media Sociocard ini. Jadi dalam pembuatannya tidak membuat hanya satu, akan tetapi beberapa macam Sociocard. Jadi nanti tidak hanya satu jenis soal dan jawaban, tapi beragam dari materi yang sudah diajarkan selama satu semester. Jadi penggunaan Sociocard ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran satu semester yang sudah dilakukan. Jadi ketika melakukan variasi, tidak hanya dengan memberikan soal terus-menerus, tapi juga menggunakan metode bermain dengan belajar, bermain belajar. Ya, jadi menggunakan media kartu ini atau Sociocard. Tidak hanya ada Sociocard, tapi juga terdapat Sociopuzzle, di mana nanti permainan Sociopuzzle ini yang ada pada puzzle ini adalah tokoh sosiologi ataupun bisa diisi materi ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan materi yang mana nanti akan digunakan pada sistem permainan juga. Jadi kita kolaborasikan antara Sociocard dan Sociopuzzle. Ya, jadi pada dasarnya Sociocard and Sociopuzzle ini merupakan media pembelajaran yang dilakukan dengan cara berkelompok pada proses penerapannya. Jadi tidak bisa secara individu, harus secara berkelompok agar dapat membangun rasa kekeluargaan ataupun rasa solidaritas antar siswa. Jadi juga mempererat hubungan antar siswa. Selain itu juga dapat menjadi sebuah bahan evaluasi atau dengan adanya Sociocard and Sociopuzzle ini sebagai media evaluasi pembelajaran setelah diberikan materi selama satu semester. Jadi proses bermainnya itu nanti akan diberikan kepada masing-masing kelompok itu kartu yang sudah ditentukan, bisa 10 ataupun 20 masing-masing dari kelompok. Jadi pada Sociocard ini di sini terdapat soal, kemudian di belakangnya terdapat jawaban. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok itu akan menjawab soal berdasarkan jawaban yang
ada di sebaliknya. Kemudian biar seru permainannya itu nanti akan ada seperti kompetisi. Jadi nanti battle antara kedua kelompok, cepat-cepatan siapa yang cepat untuk menjawab. Nah, tapi biar lebih seru lagi, kita kombinasikan dengan sosio puzzle. Nah, dimana nanti permainannya itu dikombin jadi sosio puzzle dan sosio card. Dia dimana permainan sosio puzzle yang biasanya hanya merangkai puzzle, akan tetapi sebelum bisa merangkai puzzle yang ada di sosio puzzle harus dapat mengerjakan soal. Nah, ini saya rasa dapat meningkatkan rasa semangat dan rasa tertarik dalam berkompetisi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jadi mempunyai minat untuk belajar materi agar dapat menjawab soal dan dapat segera merangkai sosio puzzle. Nah, agar dapat menjawab soal kan mestinya belajar. Jadi sebelumnya itu para siswa dapat belajar terlebih dahulu dan lebih memperdalam ilmu yang sudah didapatkan pada satu semester. Nah, nanti agar lebih semangat, mungkin pada akhir permainan siapa yang cepat akan mendapatkan reward, hadiah berupa nilai tambah ataupun hadiah berupa makanan atau yang lain yang dapat bermanfaat bagi semuanya. Ya, jadi pada dasarnya itu permainan kelompok yang melatih materi kembali, mengulang materi, kemudian juga dapat melatih kekompakan, kemudian juga semangat belajar, meningkatkan semangat belajar. Saya rasa begitu harapan saya yang dapat saya berikan pada media pembelajaran sosiokart yang saya buat. Semoga media pembelajaran ini dapat bermanfaat pada proses pembelajaran di kelas. Ya, cukup sekian video yang saya dapat berikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun kalimat yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.